KPR sampai 40 tahun. Ini adalah salah satu pernyataan yang cukup menarik dari Presiden Prabowo Subianto dalam momentum Hari Buruh Indonesia. Sekilas terdengar sangat positif karena logikanya sederhana. Jika tenornya makin panjang, maka cicilannya makin kecil. Sehingga ujung-ujungnya makin banyak orang yang bisa beli rumah. Dan memang benar banyak keluarga muda yang selama ini tidak lolos untuk bayar cicilan, bisa jadi akhirnya punya akses untuk punya rumah. Tapi pertanyaannya bukan cuma apakah cicilannya jadi lebih ringan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa konsekuensi finansial dalam jangka panjang. Dalam financial planning, utang jangka panjang selalu punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi positif, yaitu akses kepemilikan jadi lebih mudah. Dengan tenor 40 tahun, maka cicilan bulanannya jadi lebih rendah. Entry barrier-nya turun, sehingga daya belinya akan naik. Artinya, lebih banyak orang yang bisa beli rumah tanpa tekanan cash flow terlalu besar di awal. Untuk sebagian keluarga muda, ini bisa sangat membantu. Tapi ada tantangan besar, yaitu waktu. Kalau usia pensiun sekitar 55-60 tahun, maka KPR 40 tahun berarti idealnya dimulai sejak usia 20 tahun. Masalahnya adalah tidak semua orang pada saat usia 20 tahun itu sudah punya penghasilan yang stabil, sudah punya karir yang mapan, sudah punya kesiapan finansial. Dan yang ketiga adalah resiko berubahnya kondisi hidup. Selama 40 tahun, hidup bisa berubah secara total. Karirnya berubah, bisnisnya berubah, ekonomi pun bisa berubah. Belum lagi resikonya macam-macam nih, bisa PHK, bisa sakit, bisa penurunan income, dan lain-lain. Semakin panjang tenornya, maka semakin besar kemungkinan terjadi perubahan gaya hidup dan kondisi hidup. Dan nomor 4, total bunga adalah bisa jauh lebih besar. Cicilannya memang lebih ringan, tapi total pembayaran biasanya jadi jauh lebih besar dibandingkan tenor jangka pendek. Dan ini adalah trade-off yang harus dipahami oleh para pencicil KPR. Saran saya, rumah jangan sampai mengorbankan seluruh hidup finansial. Karena banyak orang yang terlalu fokus, yang penting punya rumah. Sampai akhirnya mereka tidak punya dana darurat, tidak punya investasi, tidak punya proteksi, dan lain-lain. Bahkan ada yang sampai tidak punya dana pensiun. Padahal rumah tinggal bukanlah satu-satunya tujuan keuangan. Teman-teman sekalian, rumah memang penting, tapi jangan sampai seluruh hidup finansial kita hanya dipakai untuk membayar cicilan rumah. Karena tujuan financial planning bukan hanya sekedar punya aset, tapi punya kehidupan finansial yang sehat dan seimbang. Nah, sekarang saya mau tahu juga nih dengan perspektifnya teman-teman sekalian. Kalau ada pilihan A, KPR lebih pendek tapi cicilan besar, B, KPR 40 tahun cicilan lebih ringan, C, lebih pilih sewa dan investasi selisihnya, atau D, tunggu kondisi finansial kuat dulu baru beli rumah. Kira-kira teman-teman akan pilih yang mana? Share di kolom komentar.